Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Veronica. Aku dari kelompok 8. Hari ini, aku dan temanku yaitu Bill Alfredi, Novika Liza, Vira Tiara, dan Melissa Elizabeth akan mempresentasikan tentang telecommunication and networks. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, tonton terus ya videonya. Yang pertama, itu ada networking the organization. Apa sih networking the organization itu? Yaitu ketika komputer terhubung ke jaringan, maka ada dua yang bertemu. Industri komputasi dan komunikasi yang akan bertemu, dan ini menghasilkan jauh lebih besar ketimbang jumlah daripada kedua bagian tersebut. Selanjutnya ada trend in telecommunication. Apa sih telekomunikasi? Telekomunikasi merupakan pertukaran informasi dalam bentuk apapun, bisa berupa suara, data, teks, gambar, audio, maupun video yang melalui media jaringan. Nah, di dalam trend in telecommunication itu ada 3 trend, yaitu industri trend, business application trend, dan internet. Di sini aku akan menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama itu ada industri trend. Secara besar-besaran merubah dari monopoli yang diatur pemerintah menjadi pasar yang sangat kompetitif dengan banyak pilihan. Yang kedua ada business application trend. Semua perubahan ini telah menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan bisnis telekomunikasi. Yang ketiga ada internet. Jaringan berkinerja tinggi yang menggunakan infrastruktur yang sama sekali berbeda dari internet publik. Digunakan paling banyak oleh universitas untuk pendidikan, penelitian, dan pemerintah. Nah, internet merupakan bentuk telekomunikasi yang paling sering dilihat sehari-hari. Jaringan komunikasi awalnya tidak menggunakan komputer, masih menggunakan telepon. Ketika komunikasi belum bergabung dengan komputer, informasi berjalan lambat. Dengan berpadunya komunikasi dan komputer, maka informasi menjadi lebih besar lagi dan tentu memberikan keuntungan bagi orang-orang dalam dunia bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada teknologi trends. Arena persaingan untuk layanan telekomunikasi telah berubah secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir ini. Industri telekomunikasi telah berubah dari monopoli yang diatur pemerintah menjadi pasar yang diregulasi dengan pemasok layanan telekomunikasi yang sangat kompetitif. Banyak perusahaan sekarang menawarkan bisnis dan konsumen berbagai pilihan mulai dari layanan telepon lokal dan global hingga saluran satelit komunikasi, radio seluler, televisi kabel, dan layanan telepon seluler dan akses internet. Pertumbuhan eksplosif internet dan World Wide Web atau WWW telah melahirkan sejumlah produk layanan dan penyedia telekomunikasi baru. Mendorong dan menanggapi pertumbuhan ini, perusahaan bisnis telah secara dramatis meningkatkan penggunaan internet dan web untuk perdagangan elektronik dan kolaboratif. Dengan demikian, opsi layanan dan vendor yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi perusahaan telah meningkat secara signifikan, begitu juga dengan alternatif mengambil keputusan manajer bisnis. Selanjutnya ada Internet Networking Technologies. Sistem terbuka dengan konektivitas tak terbatas menggunakan teknologi jaringan internet sebagai platform teknologinya telah menjadi tren teknologi yang merupakan penggerak utama teknologi telekomunikasi saat ini. Contoh, perangkaian browser, web, editor halaman web seperti ML, internet dan intranet, perangkat lunak manajemen jaringan, dan produk jaringan internet PCIP. Teknologi ini menerapkan aplikasi internet, intranet, dan extranet, terutama untuk perdagangan elektronik dan kolaborasi. Tren teknologi ini telah memperkuat industri sebelumnya dan gerakan teknis untuk membangun jaringan tren server berdasarkan arsitektur sistem terbuka atau open system. Open system atau sistem terbuka adalah sistem informasi yang menggunakan standar umum untuk perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan jaringan. Sistem terbuka seperti internet dan intranet serta extranet, perusahaan menciptakan lingkungan komputasi yang terbuka untuk akses mudah oleh pengguna akhir. Open system atau sistem terbuka menyediakan konektivitas yang lebih besar, kemampuan komputer berjaringan dan perangkat lain untuk mengakses dan berkomunikasi satu sama lain dengan mudah dan berbagi informasi. Setiap arsitektur sistem terbuka juga menyediakan interoperabilitas jaringan, jadi kemampuan beroperasi antar komputer dalam jaringan tingkat tinggi. Sistem terbuka memungkinkan berbagai aktivitas pengguna akhir menggunakan berbagai jenis sistem komputer, paket perangkat lunak, dan database yang disediakan oleh berbagai jaringan yang saling berhubungan. Selanjutnya yang kedua ada middleware.
Middleware adalah istilah umum untuk setiap pemrograman yang berfungsi untuk merekatkan atau menengahi antara dua program yang terpisah. Aplikasi umum middleware adalah mengizinkan program dengan ditulis untuk akses ke database tertentu. Misalnya ada Oracle tanpa memerlukan pengkodean khusus. Jadi, middleware ini tidak menyediakan softwarenya untuk bisa masuk ke database. Middleware umumnya dikenal sebagai pipa sistem informasi karena merutekan data dan informasi secara transparan antara berbagai sumber data back-end dan aplikasi pengguna akhir. Baru-baru ini standar sistem terbuka telah menjadi begitu lazim sehingga kebutuhan akan middleware semakin berkurang. Namun, banyak jaringan yang telah ada dalam waktu yang sangat lama dan membuangnya untuk memperbarui ke yang terbaru dan terhebat dapat menjadi biaya yang sangat signifikan. Jadi, dengan demikian, banyak organisasi-organisasi masih dapat membuat kasus bisnis untuk middleware daripada untuk sistem baru. Telekomunikasi juga sedang mengalami revolusi oleh perubahan cepat dari teknologi jaringan analog ke digital. Sistem telekomunikasi selalu bergantung pada sistem transmisi analog yang berorientasi pada suara yang dirancang untuk mengirimkan frekuensi listrik variabel yang dihasilkan oleh gelombang suara manusia. Namun, jaringan telekomunikasi lokal dan global dengan cepat berubah menjadi teknologi transmisi digital yang mengirimkan informasi dalam bentuk pulsa listrik seperti yang dilakukan komputer. Konversi ini memberikan kecepatan transmisi yang lebih tinggi, percepatan jumlah besar informasi, penghematan yang lebih besar, tingkat kesalahan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem analog. Selain itu, teknologi digital memungkinkan jaringan telekomunikasi untuk membawa berbagai jenis komunikasi, data, suara, video pada sirkuit yang sama. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Terima kasih. Wireless technology. Wireless technology adalah teknologi elektronika yang beroperasi tanpa kabel, atau yang biasa kita sebut dengan wireless. Dimanfaatkan untuk berkomunikasi ataupun pengontrolan. Untuk berkomunikasi, wireless communication merupakan transfer informasi berupa apapun secara jarak jauh, namun tanpa menggunakan kabel. Misalnya penggunaan remote TV, mobil kontrol, dan remote untuk membuka pintu garasi mobil. Selanjutnya adalah trend in telecommunication. Industri trends adalah persaingan pada vendor, carrier, dan jaringan, dan juga pelayanan dari jaringan, yang dipercepat oleh pertumbuhan internet dan website. Teknologi trends adalah penggunaan internet digital fiber optic wireless untuk kecepatan atau laju internet global ataupun lokal. Application trends, tren aplikasi penggunaan yang luas dari internet, intranet, enterprise, dan interorganisasi untuk mendukung bisnis e-commerce atau perdagangan secara online. The business value of telecommunication networks, atau sebuah nilai bisnis dari jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi dapat menciptakan nilai dalam sebuah bisnis seperti memangkas biaya, mempersingkat waktu tunggu, mendukung e-commerce, dan meningkatkan kolaborasi. Tentunya jaringan telekomunikasi ini sangat berhubungan erat dengan kemajuan bisnis seperti sekarang. Apalagi ditambah dengan memasuki era bisnis 4.0, di mana semua serba digital, dan apabila sebuah bisnis tidak mengikuti tren, maka bisnis tersebut mungkin tidak akan dapat bersaing dengan yang lain. Oleh karena itu, jaringan telekomunikasi sangatlah penting untuk berlangsungan hidup bisnis di era sekarang. Dan bagian-bagian dari nilai bisnis dari jaringan telekomunikasi itu terdapat 5. Yang pertama adalah Internet Revolution, yaitu fenomena revolusioner dalam komputasi dan telekomunikasi. Internet saat ini telah menjadi jaringan terbesar dan terpenting serta telah berkembang menjadi sebuah hal besar seperti jalan tol. Lalu kedua adalah Internet Service Providers atau ISP. Memberikan kemudahan dalam mengakses internet. Karena internet tidak dapat diakses secara langsung oleh perorangan, maka kita perlu menggunakan layanan dari perusahaan terkait. Lalu yang ketiga adalah Internet Applications, yaitu sebuah aplikasi internet yang meliputi browsing, email, dan instant messaging. Aplikasi yang paling populer merupakan email karena cepat dan dapat berupa data, teks, file, maupun video.
Dan aplikasi internet memudahkan para pebisnis antara pemasok dan pembeli. Tentu hal tersebut sangat mendukung keberlangsungan bisnis kan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Internet Application. Aplikasi internet meliputi browsing, email, dan pesan singkat. Dalam aplikasi internet yang paling populer adalah email karena bisa mengirim berbagai macam data dalam bentuk Word, PDF, PowerPoint, dan lain-lain, serta dapat mengirimkan foto atau video dengan penggunaannya yang sangat mudah dan dapat langsung diterima dalam waktu yang cepat. Aplikasi internet memudahkan para pebisnis dalam melakukan transaksi ataupun informasi antara pemasok dan pembeli. Kemudian, ada business use di internet. Di zaman sekarang, semua bisnis menggunakan internet dalam strategi pemasaran dan bertukar informasi. Penggunaan internet dalam bisnis ini menjadikan platform yang sangat luas sehingga memudahkan penggunanya untuk bertukar informasi secara detail. Lalu yang terakhir, the business value of the internet. Internet menyediakan bisnis sintetis dalam kemampuan komunikasi yang menambah nilai bisnis dalam perusahaan. Value yang didapatkan dalam bisnis online adalah menghemat waktu dan biaya, serta memudahkan penggunanya dimanapun dan kapanpun saat ingin melakukan transaksi. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about